Budidaya pisang Cavendish masih cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik dan mendapat pasar yang tepat. Kalau kita lihat dari analisis usahanya, dengan 1000 meter saja, petani bisa memperoleh 90 juta rupiah. Ada komoditas lain yang bisa menyamai ini. Teknik budidaya dan pengelolaan usaha PT Pesona Republik Pisang pernah kita bahas dalam 3 seri video. Nah sekarang kita akan analisis bagaimana jika petani ingin menjadi mitranya. Meski punya lahan terbatas, ternyata bisa memperoleh hasil maksimal jika petani bisa mengelola dengan baik. Budidaya dilakukan secara intensif, kemudian hasilnya dipasarkan dengan tepat. Sekarang kita hitung analisisnya dengan lahan seluas 1000 meter persegi. Lokasinya diasumsikan di sekitar Sleman, Yogyakarta. Untuk investasi awalnya diperlukan peralatan budidaya dan pengelolaan kebun. Sarana dan prasarana untuk budidaya ini diantaranya cangkul, sabit, hand sprayer, dan berbagai peralatan lain. Selanjutnya, ada lahan tegalan yang memerlukan sedikit penanganan sebelum pengolahan lahan. Proses budidaya diawali dengan pengolahan lahan dan pembuatan lubang tanam. Setelah lubang tanam siap, 2 minggu kemudian bisa dilakukan penanaman. Benih yang ditanam sebanyak 240 batang dan didahului dengan pemberian pupuk organik dan pupuk dasar. Biaya yang diperlukan pada proses persiapan lahan hingga tanam sebesar Rp9.290.400. Setelah tanam, dilakukan beberapa kegiatan pemeliharaan seperti pembumbunan, pengendalian gulma, pemupukan, aplikasi pestisida dan herbisida. Di tahun pertama ini, dilakukan penyulaman untuk tanaman yang mati. Aplikasi pestisida dan herbisida terus dilakukan secara rutin dan berkala. Pemupukan menggunakan urea, SP36 dan KCl dengan dosis sekitar 50-64 gram per tanaman. Aplikasi dolomit diperlukan jika pH tanah rendah. Pupuk lain juga bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan. Bila jumlah daun tidak sesuai dengan target, maka perlu diberikan pupuk kiserit. Setelah umur 3 bulan, mulai dilakukan de-leafing dan sucker pruning untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif. Memasuki fase generatif, ketika bunga mulai muncul, disuntik menggunakan pestisida supaya tidak terserang hama yang dapat menurunkan kualitas buah. Kemudian, beberapa perlakuan terhadap buah pisang diantaranya defingering, deflowering, hingga bagging. Untuk mengetahui jadwal panen, tandan pisang diberi tanda menggunakan pita dengan warna berbeda. Terakhir, pisang dipanen sesuai dengan penjadwalan yang ditandai oleh warna pita. Pada perhitungan kali ini, diasumsikan petani menjual dalam bentuk tandan kepada perusahaan penampung. Sehingga, komponen biaya hanya sampai tahap panen dan angkut. Biaya yang diperlukan pada tahun pertama ini sebesar Rp16.087.000. Kemudian, budidaya pisang terus berlanjut pada tunas kedua dan ketiga. Pemeliharaan rumpun pisang ini sama dengan saat tahun pertama. Pemeliharaannya yaitu pemupukan, pemberian pestisida dan fungisida. Pemupukan tetap menggunakan dosis yang sama dengan tahun pertama. Bedanya, setelah umur tanaman 27 minggu, pupuk diberikan di dekat tunas anakan. Proses budidaya mulai dari de-leafing, sucker pruning, bud injection, deflowering, defingering, bagging, kalibrasi panen, hingga angkut di tahun kedua ini dilakukan pada tanaman kedua dan ketiga, sehingga biayanya dihitung 2 kali. Jadi, biaya yang dibutuhkan di tahun kedua ini lebih besar dibandingkan tahun pertama. Biaya di tahun kedua sebesar Rp16.023.980. Jika dihitung biaya total dari proses persiapan lahan hingga panen ketiga, maka total biayanya sebesar Rp42.201.380. Untuk hasil panen, dibuat rata-rata antara panen pertama hingga terakhir yaitu sekitar 25 kg per tandan. Hasil panen dijual dengan harga yang bervariasi sesuai dengan grade buahnya. Pada umumnya,
Jika tanaman dipelihara dengan intensif dan mendapatkan hasil panen optimal, maka dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Kelas A biasanya sebanyak 60%, kelas B 30%, dan terendah kelas C 10%. Lalu untuk harga, kelas A dihargai Rp5.500 per kilogram, kelas B Rp4.500 per kilogram, dan kelas C Rp3.500 per kilogramnya. Jika ditotal, hasil panen untuk 3 kali panen sebesar Rp90 juta. Setelah dikurangi dengan biaya, keuntungan yang diperoleh dari hasil panen ini sebesar Rp47.798.620. Dari besar keuntungan itu, diperoleh nilai R per C rasio 2,13 dan B per C rasionya 1,13, sehingga usaha ini bisa dikatakan layak untuk diusahakan. Dilihat dari perhitungan ini, cukup menarik kan? Lahan 1000 meter persegi bisa menghasilkan keuntungan lebih dari 45 juta selama 2 tahun. Semoga bermanfaat video kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya.